baca yang di dalam pendapat atau pandangan atau penulis sendiri ya, Paulus sendiri, dia berdasarkan firman Tuhan atau bukan, Pak? Jelas firman. Itu saya sudah bilang. Kan dia udah bilang semua yang tertulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Walaupun yang mengucapkan Rasul Paulus atau Yohanes atau Markus atau Tuhan Yesus sendiri, itu disebut firman Tuhan. Kenapa? Karena semua yang tertulis dalam ini mengajar, menyatakan kelakuan dan memperbaiki kelakuan. Pak, mari kita cerna sedikit, Pak. Ini bukan, Pak, bisa. Iya, tapi kita cerna sendiri. Ini pernyataan Paulus sendiri. Apa yang aku katakan, aku bukan mengatakan sebagai firman Tuhan. Karena orang-orang tadi, orang Korintus itu ada menganggap dia bahwa dia lemah. Makanya dia merendah bahwa supaya mereka itu mengerti firman-Nya. Itu dari mana argumen itu, Pak? Itu kalimatnya sudah jelas. Paulus sendiri berkata bahwa yang dia katakan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, Pak. Walaupun dia bilang begitu, tetapi keyakinan kami itu adalah firman. Karena semua kalau keyakinan saya nggak bisa mendebat, Pak. Tapi kalau faktanya begitu, makanya saya bilang, ini teman-teman, susah saja kalian cari Alkitab. Ya ibarat begini, Pak. Ibarat begini. Kita sedang melihat di sini yang terpampang ada layar warna putih. Ya, tapi Bapak menyangganya itu adalah hitam. Itu keyakinan kami. Ya kalau keyakinan repot. Kami orang Kristen, selamat malam. Memperdebatkan firman Allah, kami terima saja firman Tuhan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, malam. Ya, kalau Paulus bilang bukan firman Tuhan, tapi menurut Bapak adalah itu firman Tuhan, ya itu silakan. Berarti Bapak tidak sesuai dengan ayat tertulis ya. Semua orang Kristen percaya yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan, benar tanpa salah itu. Jadi walaupun Anda misalnya bilang ini salah, itu urusan Anda, bukan urusan orang Kristen. Bukan masalah ke situ, Pak. Bukan masalah ke situ. Iya, karena penulisnya sendiri, penulisnya mengatakan enggak gini loh, Pak. Penulisnya mengatakan bukan firman Tuhan. Ini penulisnya yang bilang. Tapi kan Bapak meyakini ini firman Tuhan, yaitu terserah. Kalau masalah keyakinan saya tidak akan mendebat. Ibarat sedang tertulis di sini ada warna putih, Bapak meyakini itu warna hitam. Kalau keyakinan nggak bisa, Pak. Tapi fakta begitu. Ya silakan yang lain lanjut. Boleh nggak saya ngomong ya? Begini ya, Pak Markus ya, karena kita kan sebagai orang Kristen gitu, orang Kristen. Kalau saya secara pribadi ya, secara jujur saya katakan bahwa Alkitab itu mengandung firman Tuhan. Dia mengandung firman Tuhan, tetapi di dalam Alkitab tersebut ada isi pengajaran-pengajaran, tulisan-tulisan, baik itu para nabi maupun para rasul. Isi ini baru pengajaran betul. Ini yang betul. Jadi dia mengandung. Iya. Bukan mengandung, Pak. Misalkan. Setuju sama Bang Asli. Dengar dulu Bapak. Dengar dulu Bapak. Contohnya ya, Rasul Paulus itu kan dia menuliskan pengajaran yang dia sudah dia dapatkan pengajaran, dia ajarkan lagi kepada orang-orang Kristen pengajaran. Nah kalau yang namanya firman Tuhan itu, misalkan firman Tuhan itu misalkan Tuhan berbicara kepada Musa, demikianlah firman Tuhan, lalu ditulis oleh Musa kan. Nah kemudian misalkan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, nah itu firman Tuhan Yesus namanya. Gitu. Iya, masa Pak Markus nggak ngerti? Jadi lebih jelas Bang Asli daripada pendeta Markus. Iya. Begini Pak ya, lebih baik kita begini, lebih baik kita jujur Pak ya. Lebih baik kita jujur. Mantap Bang Asli. Jadi di Alkitab itu ada yang mengandung dan ada juga yang isinya itu perkataan dari para
nabi dan perkataan dari para rasul. Contohnya kisah-kisah di dalam Alkitab yang diceritakan biasanya di Alkitab itu, misalkan kisahnya tentang sejarah-sejarah, contohnya sejarah-sejarah yang ada di Alkitab kan isinya misalkan sejarahnya Daud, sejarah Salomo, kan ada isinya di situ. Tetapi itu ditulis makanya saya bilang itu mengandung firman Tuhan di dalamnya. Betul Bang Asli. Sehingga yang diberitakan di dalamnya itu inti pokoknya itu adalah tentang Tuhan yang diberitakan di situ. Betul, harusnya yang jadi pendeta nih Bang Asli. Pak Markus nggak pantas jadi pendeta. Bagusan Bang Asli. Ya itu namanya Tuhan. Memalsukan firman Tuhan. Tidak boleh. Firman tertulis itu harus diakui. Kalau yang Pak, Alkitab adalah firman Allah. Tidak boleh diubah-ubah mengandung. Pak Markus. Alkitab itu firman yang Allah. namanya kalau yang namanya firman Allah itu misalkan contohnya Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Itu firman Tuhan namanya. Nah kemudian misalkan Tuhan berfirman, dengar dulu, misalkan contohnya waktu Tuhan memanggil Samuel katanya. Kemudian ada isi perintahnya kan, itu namanya firman Tuhan. Itu. Inilah yang ditulis oleh para nabi. Setuju Bang Asli, keren. Bicara itu firman iblis. Gitu. Kalau iblis bicara berarti itu firman iblis. Enggak bilang iblis Pak, dia bilang itu mengandung firman Tuhan. Dia nggak pernah ada kata bilang firman iblis. Dia bilang mengandung firman Tuhan, berisi pengajaran. Dia bilang kalau ada bicara baru firman Allah. Berarti kalau iblis bicara firman iblis. Aduh, ini Bapak. Gini ya, saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya. Semangat Pak Asli. Dengar. Injili pendeta saya Anda, kasih Pak. contoh begini. Dengar ini ya, saya kasih contohnya. Saya udah tahu maksudmu. Dengar dulu Bapak. Ya. Tenang Jo, misalkan gini. Di dalam Kidung Agung itu kan, di dalam Kidung Agung itu kan yang menuliskannya adalah Salomo, isi Salomo di situ. Nah misalkan Salomo mengungkapkan begini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Namun ia pasti akan dihina. Jadi ini kan tentang isi puisi yang dituliskan oleh Salomo. Betul, bukan jelas Bang Asli, jelas sekali. Keren Bang Asli. Berkat hikmat dari Salomo. Makanya saya bilang Anda tidak mengakui Alkitab ini firman Allah. Jadi nanti itu bukan tidak mengakui Bapak. Bukan tidak mengakui. Dia bilang mengandung firman Tuhan. Dia mengakui loh Pak. Dia mengakui Pak. 2 Timotius 3:16 kau baca. 2 Timotius 3:16 kau baca Bapak itu. Iya. Aduh Bapak. Alkitab kita itu mengandung firman Tuhan di situ isinya. Tidak mengandung itu firman Tuhan. Setuju Bang Asli. Aduh. Saya tidak setuju kalau pakai mengandung. Alkitab itu bukan mengandung. Berarti apa yang melakukannya? Dengar dulu Pak Markus. Saya tanya sama Bapak. Ini yang hasil kata ini tadi, yang mengucapkan itu Tuhan atau Salomo? Kan makanya saya bilang berarti kamu yang mengucapkan itu yang mengucapkan itu Tuhan atau kalau Salomo bicara berarti firman Salomo. Kalau iblis bicara nanti menjadi firman iblis. Waduh. Nah itu nggak ada hubungannya dengan iblis ini Bapak. Nggak ada hubungannya dengan iblis ini Bapak. Bang Asli sedikit ya Bang Asli. Kalau saya yang dijelaskan Bang Asli mengerti yang menulis Salomo, tetapi itu mengandung firman Tuhan. Begitu kan Bang Asli? Iya. Bukan mengandung. Saya tidak istilah pengandung. Kalau kami istilahnya itu firman Allah. Ini faktanya Pak. Saya mau sampaikan fakta yang saya bacakan betul, tadi. Bang Asli, itu fakta.
Nggak ada tertulis firman Tuhan berkata ini, air yang banyak tak dapat memadamkan. Yang namanya firman Tuhan itu kan perkataan Tuhan, ucapan Tuhan. Ya, betul. Pak Markus tidak ada Tuhan. Bentar, kamu tanya dulu. Berarti dari Kejadian sampai Wahyu berapa banyak yang berfirman? Nggak tahu. Cirinya kalau dari Bang Asli tadi, Allah berfirman, nah itu firman Tuhan. Tapi kalau orang menulis, itu berarti bukan perkataan Tuhan, tapi mengandung firman Tuhan. Begitu bukan Bang Asli? Saya setuju sama Bang Asli. Iya, karena kamu mau menjatuhkan firman Tuhan. Pak. Mana ada saya menjatuhkan firman loh, Pak. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Bapak memframing. Saya nangkepnya mudah kok dari Bang Asli. Menjatuhkan. Jelasin lagi Bang Asli, ayat lain kali. Ya, mungkin coba Bang Asli, coba. Mungkin lain. Pak Markus belum mengerti. Punya bahasa, makanya saya tanya, kalau begitu berapa banyak yang berfirman di dalam Alkitab ini? Kayaknya Bang Asli menjelaskan biar Pak Markus paham. Pak Markus, Pak Asli itu Kristen juga Pak, bukan Muslim. Iya, tapi gereja apa dulu? Hanya gereja. Yesus kan nggak punya gereja, Pak. Yesus menyayangi semua orang, nggak boleh rasis begitu, Pak. Bapak nggak ada ajaran kasih. Kalau belum apa-apa, udah kamu gereja apa? Kalau bukan gereja saya, kamu salah. Nggak boleh begitu, Pak. Nanti Yesus marah, Pak. Kan pengertiannya tentang firman Allah itu saya mengerti. Jadi setiap gereja itu pengertiannya beda-beda ya, Pak ya? Bisa dogmanya beda. Dogmanya beda? Iya, bisa beda-beda. Dogma yang paling benar yang mana, Pak? Pokoknya Alkitabiah. Alkitabiah? Iya. Alkitabiah? Iya tuh. Ya, coba Bang Asli, Alkitabiah itu apa coba? Yang mengakui bahwa lebih mudah Bang Asli menjelaskannya daripada Pendeta Markus. Bang Asli tolong jelaskan lagi Bang Asli. Makanya saya bilang nggak berbelit-belit, kita jadi cepat paham kalau Bang Asli menjelaskan. Bagi kami disebut firman Allah. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini bagi kami yang Kristen itu percaya bahwa itu firman Allah. Nah kalau ada udah pakai istilah mengandung, berisi dan lain-lain, itu sudah meleset itu. Jadi kalau ada tulisan seperti ini Pak, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu firman Allah Pak. Yesus Tuhan buatan. Jelas tuh. Jelas, kami percaya bahwa tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Allah yang berfungsi untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Pak, berarti Yesus Tuhan buatan, Pak. Pak Markus. Pak Pendeta. Lah itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dengar, dan itu kan dia bilang Allah, tuh. Allah ya. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Sudah jelas tadi bilang. Nah, berarti Tuhan Bapak ada berapa? Dua. Tuhan Bapak dua. Kalau saya percayanya Allah Tunggal. Yesus. Maaf saya potong ya, Pak Markus. Di Perjanjian Lama ada berapa kitab? Dan pertanyaan kedua, di Perjanjian Baru ada berapa kitab? Itu dasar dulu, harus dimengerti. Kalau kami 39 PL, 27 PB. 27 PB, di situ siapa yang menulis? Ya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Ibrani, Yakobus, sampai Wahyu. Nah, sampai Wahyu, dari Yudas ke Wahyu. Itu siapa yang nulis? Itu yang dimaksud oleh Asli. Jadi mengandung perkataan mereka itu mengandung firman. Agar Bapak mengerti. Ya. Makanya saya bilang itu dogma dia. Tapi Alkitab berkata apa yang tidak boleh. Bapak Markus tidak boleh Bapak, tidak boleh menghakimi. Jadi istilahnya, gereja saya benar, gereja pun salah. Tidak boleh begitu. Ya, makanya saya bilang kalau kami punya pegangan Alkitab ini, itu kami yakini sepenuh-penuhnya bahwa firman Allah ini.
firman Allah yang berkuasa benar tanpa salah. Oke. Berubah. Betul. Berarti jangankan di dalam Alkitab, di antara kalian saja kontradiksi. Betul? Maksudnya? Coba. Cara dogmanya. Iya, berarti kontradiksi. Ya, satu dengan lain bisa saja. Kalau ada, bukan bisa saja. Itu kan tanggapan antara sesama individu. Kumpul 10 orang yang dibahas satu tema, tapi bertentangan. Artinya apa? Kontradiksi. Kontradiksi pikiran, tapi itu Alkitab tidak kontradiksi. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan seperti ini, Pak, Kristen bodoh karena Kristus, itu firman Tuhan. Maksudnya? Bang Ali. Yang bilang siapa? 1 Korintus 4:10. Banyak sekali dalam surat-surat Paulus dia mengutip perkataan-perkataan yang terindikasikan berasal dari para filsuf. Bahkan salah satu yang dia kutip adalah Epimenides, seorang pujangga peramal dari abad ke-6 sebelum Masehi yang menyembah Zeus, salah satu tokoh pagan dalam mitologi Yunani, Pak. Epimenides dikutip oleh Paulus, perkataannya dimasukkan ke dalam suratnya. Apakah itu firman Tuhan menurut Anda? Boleh tunjukkan Bang Ali yang kemarin itu, boleh tunjukin. Oke. Tolong gedein Bang Amir, digedein. Bapak baca Kisah Para Rasul 17:28 ya. Ini saya bukakan, Pak. Semoga dengan ini Bapak bisa lebih objektif melihat kitab Bapak saudara selainnya. Kisah Para Rasul 17:28. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Perkataan siapa ini yang dikutip sama Paulus? Jawabannya ada dalam catatan teolog Anda. 28. Oke, Pak. Kutipan ini Oke, saya baca ya. Kutipan ini, Bapak dengarkan dulu penjelasan saya, baru Bapak nanti baca. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos. Siapa Epimenides? Ini dia Epimenides. Saya bacakan, Pak ya. Adalah penyair, filsuf, dan peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi yang semi mitologis. Ketika sedang menggembalakan domba-domba ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah gua Kreta yang dikeramatkan untuk Zeus. Setelah itu dia disebutkan terbangun dengan memiliki kemampuan meramal. Apakah dukun Yunani Anda katakan sebagai sumber inspirasi Paulus dan itu adalah firman Tuhan? Kan dibilang begini, di 2 Timotius tadi, Kok 2 Timotius? Kisah Para Rasul. Nah, iya, itu kan yang kamu kutip. Nah, bagi orang Kristen pegangannya itu 2 Timotius 3:16. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, kami percaya itu ditulis karena untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Bisa saja yang dia kutip itu adalah kutipan filsuf, tapi itu kan mengajar. Ya, lalu kutipan dari peramal Kisah Para Rasul berapa tadi, Pak? 17:28. Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul 17 ayat 28. 28 ya. Oh, Pak Markus bilang tadi apa yang ditulis di Alkitab itu adalah yang diimani gitu. Berarti Bapak harus belajar inti dasarnya. Yang diajarkan Paulus itu adalah perkataan filosofi. Berarti harus diimani. Begitu, Pak Markus? Begini tadi saya bilang, semua bisa saja dia kutip untuk adalah memberikan pengajaran. Kan itu yang tadi itu dia bilang tentang Allah juga, berarti dia mengajar untuk orang takut akan Allah. Oh, berarti Pak Markus harus mengakui itu bukan firman Tuhan, tapi kutipan dari si filsuf. Iya, mengakui. Tetapi itu mengatakan mengajar, karena ini adalah mengajar menyatakan kesalahan,
maka di dalam Alkitab ini bagi kami itu adalah firman Allah karena berfungsi Oke, itu deal. Kita deal itu suatu pengajaran. Tapi pengajaran itu bukan didasarkan oleh firman, tapi diambil dari kutipan filosofi. Pak Markus, saya sudah bilang tadi, itu tentang pengajaran, ku bilang tadi. Abang ganteng. Ya. Pak Markus harus belajar. Jadi di situ ada sejarah, ada kiasan, ada perumpamaan, ada pembelajaran. Pak Markus coba buka 1 Korintus 4 nomor 10. Coba Bapak buka. Izin Pak. Kita tambah ya. Izin Pak, coba 1 Korintus. Boleh kita tambah dosisnya? Sebentar, apa? Oh, oke. 4. Ya, nggak apa-apa, dibaca dulu. 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. 10. Enggak. Ya. Apa bunyinya di situ, Pak? Kalau baca ayat harus mesti agak panjang bacanya. Ayat 9 mulai dari baca ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu itu gimana Pak? Itu gimana tuh Pak? Itu gimana Pak? Bapak bodoh karena Kristus Pak. Itu ajaran apa Pak? Ini adalah sindi. Merendahkan diri untuk Kristus itu adalah hal yang baik. Ya udah lanjut. Orang bilang. Ya udah. Memang dia bilang Pak Markus, memang dibilang Pak Pendeta. Salib itu adalah kebodohan. Pak Pendeta. Ini ya, saya berikan masukan lagi. Lukas 16:23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Oke? Lalu, ketika kita membuka teks aslinya dalam bahasa Yunani, kata alam maut yang diterjemahkan oleh LAI ini berasal dari kata apa? Kita klik Pak ya. Berasal dari kata Hades, bahasa Yunaninya. Hades. Berasal dari kata Hades. Dari mana kata Hades itu berasal? Ternyata dalam mitologi Yunani kuno, Pak, Hades, ini dia orangnya. Siapa dia? Hades adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Salah satu dewa pagan, Pak. Tapi dimasukkan dalam Alkitab untuk menjadi bagian dari Alkitab Bapak. Dan apakah Bapak mengatakan itu firman Tuhan juga? Tetap kami punya pegangan bahwa apa yang tertulis di dalam itu adalah firman Allah, tidak diubah. Nah, tadi dibilang Hades. Hades itu dari kata dalam Yunani Ibrani itu diambil dari kata Sheol. Itu kan dunia orang mati. Nah itu, jadi dunia orang mati. Tadi yang dibawa itu dunia orang mati. Siapa yang diangkat itu kan di bawah dunia, dalam tanah. Makanya dalam dunia orang mati. Jadi Hades itu dunia orang mati. Yang pasti itu dimensinya orang mati, tempat orang mati. Iya, dimensi tempat orang mati. Oke ya. Jadi Paulus orang mati. Ya, saya sudah mengangkat beberapa referensi kepada saudara-saudara Kristen. Kisah Para Rasul 17:28. Di Tenggarai, Paulus mengutip karya sastranya seorang filsuf Yunani, seorang dukun Yunani bernama Epimanides. Lalu pernyataan Pak Asli itu bisa menyelamatkan bahwa surat-surat Paulus adalah surat pengajaran, bukan bagian dari firman Tuhan. Tapi Pak Markus memukul rata.
Karena dalam 1 Petrus dikatakan begini Pak ya, bukan berarti tidak itu harus karena penyataan Roh Kudus. Iya, jadi begini, bukan berarti tidak ada unsur firman Tuhan, yang pasti itu untuk pengajaran. Nah, dalam dia pengajaran ini tetap ada, dia menyampaikan tentang firman Tuhan itu tetap ada, sesuai apa yang dia sudah terima, itu pasti ada. Gitu. Silakan. Berarti tidak semua ya Pak ya, intinya tidak semua firman Tuhan ya Pak ya? Tidak semua yang Bang Esli bilang mengandung firman Tuhan, tapi semuanya pelajaran, ajaran yang mengandung firman Tuhan itu Bang Esli. Benar Bang Esli? Ya, Pak Pendeta nggak jelas. Jadi semua Pendeta nggak jelas pendeta. Harus percaya firman Allah. Kalau sudah mulai mengandung, sudah mulai mengandung firman Tuhan, sudah salah, tidak sesuai. Ya, Bapak paham nggak arti firman Tuhan, Pak Markus? Masa kok ngajarin saya firman Tuhan? Iya. Iya, kalau Bapak tahu apa sih artinya firman Tuhan, Pak? Kalau menurut Bapak? Coba Pak. Ya. Coba. Udahlah, saya udah bagian dari firman Tuhan, pemberita firman. Oke. Coba jelaskan Pak, kalau Bapak bagian dari itu Pak. Kalau ini bagi kami ya, firman Allah itu adalah apa yang dituliskan oleh Tuhan, baik itu melalui manusia, baik itu melalui nabi, melalui rasul, melalui siapa saja yang termasuk dalam Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Bagi kami benar tanpa salah dalam bentuk aslinya. Aslinya itu pertama, bisa saja orang sudah salah ketik, bisa saja juga salah tulis satu huruf, bisa beda. Tapi dalam bentuk aslinya itu firman Tuhan. Oke. Berarti Injil semua Injil itu adalah firman Tuhan, Pak Markus. Semua Injil itu firman Tuhan. Semua yang tertulis itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Bagaimana dengan Injil Barnabas? Itu firman Tuhan. Kami tidak pakai Barnabas, makanya tidak masuk. Tapi itu tetap firman Tuhan. Tidak bisa, dia tidak masuk dalam 27 kitab. Dia masuk 27 kitab. Silakan Pak Asli ditanggapi Pak. Tidak masuk 27 kitab. Jadi enggak. Kalau kami enggak. Enggak Pak ya. Enggak bisa ya. Tapi penjelasannya sih benar Bang Esli. Mengandung firman Tuhan yang berisi ajaran-ajaran. Boleh jadi Paulus yang menulis, boleh jadi Salomo yang menulis, tapi itu terkandung firman Tuhan. Tapi bukan semuanya firman Tuhan mengandung. Benar Bang Esli daripada Pak Pendeta. Itu yang salah, itu mengandung itu memilih-milih. Ada. Gimana? Ya, jadi kami itu percaya 100% firman Allah. Pak Markus itu jangan begitu Pak Markus, banyak di dunia ini, jadi tidak boleh menyalahkan, tidak boleh merasa benar, tidak boleh, boleh beda, tapi tidak boleh membenarkan ajaran kamu sendiri. Tidak boleh. Tadi saya tanya juga Pak Markus, Injil Barnabas itu semua Injil firman Tuhan? Ya semua, yakin banget 100%. Alkitab tidak menerima. Mereka tidak terima. Mereka juga tidak terima statementnya Pak Markus. Bagaimana? Siapa yang masuk surga? Yang lain, tapi kami tidak. Jadi siapa yang masuk surga Pak? Siapa yang masuk surga Pak nantinya Pak? Iya, suruh pindah dulu Pak. Ya, apa itu? Apa itu? Jadinya siapa yang masuk surga Pak? Menurut Alkitab, yang masuk surga adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, itu aja Pak. Jadi kalau salah penanggapan dalam Alkitab bagaimana Pak? Penanggapan bagaimana lagi? Ya seperti itu Pak. Kan tidak semua firman Tuhan, hanya mengandung. Dengar Pak Markus ya, memang tidak mengandung. Jadi kita itu percaya firman Tuhan itu penuh. Jadi bukan kami Pak, tapi Bapak. Soalnya Pak Asli di sini beda. Dulu gantian dong. Ya, lanjut Pak Asli. Terserah Pak Asli, terserah Pak siapa tadi itu terserah dia.
itu kan masing-masing orang punya pandangan teologi yang bisa beda. Silakan. Kita itu harus Pak Asli. Nah, ya, gini ya. Kalau menurut saya firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Betul. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Nah, dalam perkataan Tuhan itu, itulah yang disebut sebagai sang firman yang bersuara. Nah, jadi ketika sang firman ini bersuara menyampaikan firman-Nya, firman-Nya ini kan yang di firman-Nya ini suaranya dibesarin lagi, Pak. Suaranya kecil, Pak Asli. Ini mengandung perintah-perintah. Nah, suara Anda kecil. Di sini ya. Besarin suaranya. Jelas nggak? Ya, kalau saya sih jelas, Pak. Gimana? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Iya, jadi firman Tuhan inilah perkataan Tuhan. Dalam perkataan Tuhan inilah yang mengandung perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan yang dituliskan, yang dipercayakannya kepada para nabi dan rasul. Kepada para nabi dan rasul-rasul. Saya lebih setuju Bang Asli. Setuju banget. Bang Asli, kalau Rasul Paulus menulis itu atas dasar apa? Kalau Rasul Paulus, ulangi Pak. Rasul Paulus menulis tulisannya itu atas dorongan apa? Pimpinan Tuhan, Roh Tuhan, pimpinan Tuhan. Makanya kami percaya bahwa yang ditulis Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan, karena ditulis dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh dulu Bapak. Makanya itu yang dinamakan diilhamkan, Pak. Diilhamkan. Betul. Diilhamkan. Itu tadi. Apalagi namanya. Makanya karena diilhamkan, makanya Paulus itu memberikan suatu pengajaran-pengajaran dari apa yang dia sudah dapatkan itu diajarkan kepada orang-orang Kristen gitu. Itulah sebabnya maka orang Kristen percaya bahwa yang tertulis itu karena semua perkataan penulisan yang ditulis oleh baik Rasul Paulus maupun yang lain dipimpin oleh Rasul itu, maka itu adalah firman Allah, karena Allah yang menuntun. Kan saya bilang kita dengar dulu. Pengajaran Rasul Paulus itu mengandung firman Tuhan nggak? Itu firman Tuhan sudah jelas. Ya itu dia. Nah, firman ada mengandung firman Tuhan. Dan di dalam dia pengajaran ini juga Rasul Paulus itu kan ada karya-karya tulisannya, itu surat-suratnya. Ya surat-suratnya. Saya kasih contoh begini. Kan surat dia bikin. Izin Pak Amir lagi ngecas ya? Enggak, ngasih dingin. Oh, ada noise. Enggak, ada pendinginnya. Enggak ada tuh kalau gini. Masih. Coba di mute Pak Amir. Ayo kita mute aja deh. Tak mute aja. Ayo. Misalkan contohnya. Nah isinya. Tulisan Paulus dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, yang di jemaat Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Nah itu kan untuk hasil karya tulisan namanya. Bisa dikatakan ini adalah pengantarnya Rasul Paulus dalam karya tulisannya. Gitu. Nah di dalamnya dan seterusnya itu ada isi pengajaran. Pak Asli? Ini 1 Korintus 7 ayat 12. Coba dibaca Pak. Sekarang saya mau memberi nasihat untuk situasi lain. Nasihat ini dari saya sendiri, bukan dari Tuhan. Kalau seorang saudara seiman mempunyai istri yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan istrinya itu masih mau hidup bersamanya, maka dia tidak boleh menceraikan istrinya. Oke ya, apa disclaimer berapa tadi? 1 Korintus 7 ayat 12. 1 Korintus berapa, Pak? 1 Korintus 7 ayat 12. Oke, aku lihat dulu. Baik, Paulus mengatakan bukan ayat dari 12. Tuhan.
Paulus saja menyadari kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Jadi ya Paulus itu mengakui bahwa dirinya bukan Tuhan, betul. Ya. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Iya, Paulus saja mengakui bahwa perkataan ini dari dia, bukan dari Tuhan. Dia memberikan saran kalau seorang saudara seiman mempunyai istri yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, tidak boleh. Karena misalkan contoh begini, misalkan ada orang dia itu dapat istri, terus istrinya tidak beriman kepada Tuhan. Misalkan mereka ini kan sudah punya anak gitu. Misalkan mereka sudah terlanjur punya anak. Nah, ini maksud Rasul Paulus jangan diceraikan. Kalau selagi keadaannya baik kan, jangan dilepaskan. Jadi kalau Pak Asli setuju ya bahwa Paulus ini mengajarkan ya? Iya, betul. Ya seperti Pak Pendeta gitu kan, Pak Pendeta mengaku mendapatkan. Hanya kebetulan surat-surat Paulus dikanonkan masuk ke dalam Bible. Bukan kebetulan, jangan merendahkan firman. Bukan kebetulan. Bukan merendahkan Pak, bukan merendahkan. Semua yang tertulis itu memang sudah adalah firman yang sudah dikanonkan. Loh Pak, jumlah kitab Anda saja berbeda dengan orang-orang Katolik Pak. Saya tidak bahas itu. Lalu Anda katakan apakah Anda merendahkan kitab Katolik? Tidak sama jumlah kalian. Ya makanya saya bilang saya tidak membahas itu. Oleh karena itu kanonisasilah yang menyebabkan perbedaan Pak. Jumlah kitab Katolik lebih banyak dari kitab Anda. Betul. Makanya kanonisasi yang berpengaruh terhadap apa saja yang masuk dalam Alkitab Anda. Makanya kami percaya tertulis ini sudah 66 kitab. Jadi ketika kita membaca secara secara netral, memang harus kita akui seperti yang dikatakan Pak Asli, di situ ada cerita, di situ ada sejarah, di situ ada sejarah, ada surat, begini, itu surat, ada surat di situ, ada surat, ada puisi. Kalau mengikuti pola pikirnya Bang Ali sama dengan Pak Asli, itu kan nanti lama-lama ketemu kalau ular bicara itu nanti firman ular. Itu pikiran negatif Bapak. Jadi itu pikiran Bapak aja, itu pikiran negatif Bapak itu. Kita sudah mengajar begitu. Kalau saya. Nanti kalau bilang pikiran negatif Bapak itu. Jadi karena pikiran sempit Bapak itu. Jadi pikiran sempitnya Bapak. Ini kata Rasul Paulus, bukan firman Tuhan. Harus kita percaya firman Tuhan. Pak, kami saja di Islam membedakan Pak, saya jelaskan ya. Saya berikan sedikit perspektif Islam. Pak Asli, Pak Pendeta Markus. Kami di Islam tidak mencampurkan antara firman Tuhan dan perkataan selain firman Tuhan. Makanya dalam penulisan Al-Quran ketika Nabi Muhammad masih hidup, dilarang oleh Nabi Muhammad untuk menuliskan perkataan hadisnya dimasukkan dalam Al-Quran. Jangan kalian tulis hadisku. Beliau mengkhawatirkan nanti tercampur ke dalam firman Tuhan. Jadi murni yang ada dalam Al-Quran sebagai firman Tuhan agar tidak tercampur dengan narasi yang lain. Maka kami mengatakan kalau hadis bukan firman Tuhan, adalah perkataan Nabi Muhammad, tapi kami jadikan pengajaran. Tetapi dalam kitab Bapak pengajaran dimasukkan dalam firman Tuhan. Itu perbedaannya Pak. Ya, jadi bagi kami itu semua yang tertulis itu kami akui firman Tuhan. Tidak merendahkan ini pengajaran, ini mengandung, ini tidak mengandung, semua. Waduh Bapak, dengar dulu Pak. Nih Pak, aku bacakan. Dengar dulu Bapak. Bapak tuh diam dulu, gantian ngomongnya Pak. Ya, kita tidak ketemu soalnya. Coba gantian. Bapak tuh pendeta atau apa Bapak ini? Kalau orang ngomong nabrak-nabrak.
Ada etika berbicara juga dipakai loh Pak. Udah pasti nggak apa-apa. Udah. Santai. Etika berbicara itu harus dipakai. Pasti. Ada kalanya kita mendengar, ada kalanya kita menjawab gitu. Itu seorang pendeta yang benar. Jangan Bapak ngerocos terus. Udah. Bapak ngerocos terus. Sabar. Oke, satu-satu bicaranya. Silakan Pak Asli. Oke, gini. Ini kan isinya kata Rasul Paulus begini dalam kitab ya 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini kan yang diilhamkan oleh Allah ini tadi, maksudnya artinya para nabi mendapatkan firman Tuhan mereka, kemudian hasil mereka dapat firman Tuhan inilah yang mereka tuliskan, para nabi ini melalui karya mereka, melalui kitab-kitab yang sudah dituliskan oleh mereka kan para nabi. Kemudian dari tulisan-tulisannya tulisan mereka ini ya, dari tulisan mereka menulis tentang ajaran Tuhan, tentang Tuhan, inilah tujuannya untuk mengajar. Nah, saya kasih contohnya. Misalkannya untuk Musa diperintahkan untuk menuliskan 10 perintah. 10 perintah ditulis. Nah, 10 perintah itu diberikan untuk umat Israel. Untuk perintah ini sebagai aturan hidup mereka. Aturan mereka dalam hubungan dengan Tuhan dan aturan mereka untuk hubungan dengan sesama. Karena lengkap di situ di 10 perintah itu. Nah, jadi di situ ajaran ini diajarkan oleh Musa kepada para orang tua Israel, untuk umat Israel, terutama untuk para orang tua. Setelah orang tua diajarkan, nanti orang tua ini mengajarkan kepada anak-anaknya lagi di rumah, anak-anak mereka. Makanya di sini mengajar. Kemudian kalau ada yang berbuat salah dari hukum tersebut, mereka harus siap bertobat, terutama memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi dia isi pengajaran itu bisa menyatakan kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah kan, kita melanggar. Misalnya contohnya, jangan mencuri. Tahu-tahu ada di antara umat Tuhan itu mencuri. Nah, yang menghakimi dia itu tadi. Pengajaran firman Tuhan itu ada yang didapatkan itu menghakimi dia supaya dia sadar dan bertobat. Kemudian memperbaiki kelakuan, misalkan kelakuannya itu tidak baik kan, diperbaiki. Mendidik orang dalam kebenaran, artinya dia bisa mengenal Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan, tentang Tuhan itu siapa. Seperti contohnya Samuel kan, yang mengajar Samuel itu untuk bisa mengenal Tuhan itu adalah Imam Eli atau orang tuanya. Dan waktu itu Imam Eli itu diserahkan dia ke rumah Tuhan itu, yang si Samuel. Jadi si Samuel itu diserahkan ke rumah Tuhan, dibina oleh Imam Eli dia. Jadi di rumah Tuhan lah Samuel mengenal Tuhan. Dalam pengenalannya akan Tuhan ini, yang mengajar dia tentang Tuhan itu adalah Imam Eli. Oke, Pak Asli, Pak Pendeta Markus, saya mau tanya tentang Kejadian 8. Ketika 8 Tuhan ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Bentar, sudah. Oh ya, oke. Saya mau tanya, bagaimana maksud dari berfirmanlah Tuhan dalam hatinya? Bisa dijelaskan, Tuhan, Pak Pendeta? Dalam hatinya. Artinya dia menyatakan sesuatu tapi belum dijelaskan. Kan orang belum tahu kalau masih dalam hati. Sudah ditulis ini apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sampai akhir. Tapi Tuhan berfirman dalam hatinya ini. Gimana maksudnya, Pak? Di kitab mana itu? Kejadian 8. Kejadian 8 ayat 21. Berarti tadi bahasannya itu firman Tuhan juga diselesaikan. Udah selesai itu.
selesai. Jadi saya dengan apa asli tidak ketemu, karena bagi saya firman Tuhan itu tetap adalah yang tertulis dalam Alkitab. Asli dulu dia mengandung dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau firman itu kan kejadian tadi ya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa ada kutipan, ada tertulis dalam kitab Anda, Tuhan berfirman dalam hatinya, tetapi ada tulisannya? Makanya kan Alkitab ini kan dipimpin oleh Roh Kudus. Penulis itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan itulah yang dia tulis. Tapi kalau dalam hati Pak, kira-kira Tuhan menyampaikan nggak? Ketika Tuhan berfirman dalam hati loh Pak. Makanya kan ada yang dibilang iluminasi. Ya, iluminasi itu adalah sesuatu yang mungkin kabur bagi manusia. Itu Bang, oleh firman Allah. Iluminasi itu apa ya? Iluminasi itu apa itu? Iluminasi itu kayak apa Pak? Tolong jelaskan Pak. Iluminasi itu kayak mistik itu. Iluminasi itu artinya itu berkaitan dengan mistik itu. Masih belum jelas. Jangan bilang misteri Pak ya. Kalau dibilang misteri udah KO itu Bapak. Iluminasi itu mistik itu. Kalau nggak salah. Tidak boleh ya. Makanya kalau itu oke lah, iluminasi kita terima ya. Kita terima itu iluminasi di hati ya. Tapi kalau tengok kejadian 6 gimana itu? Kejadian 6 sampai 7 itu menyesal. Kalau tidak salah itu gimana? Bukan iluminasi, intuisi. Baik, saya tanyakan lagi. Intuisi. Saya tanyakan lagi. Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak Kristen. Bro, boleh aku tanggapi yang tadi? Boleh, silakan. Aku tanggapi yang tadi dulu, yang dalam kejadian 8 tadi. Begini ya, itu adalah berkaitan dengan suara hatinya Tuhan. Suara hatinya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu punya suara hati. Nah, suaranya hatinya Tuhan ini, ya, yang dia miliki, itu juga disingkapkannya kepada Musa. Jadi Musa mendengar suara hati Tuhan maksudnya? Tuhan menyingkapkan itu kepada Musa. Tuhan menyingkapkan suara hatinya itu kepada Musa. Jadi suara Tuhan itu saya kasih misalkan sebelumnya, misalkan aku kasih contoh begini, sebenarnya aku tadi itu mau kamu itu jangan sampai ikut ke sana gitu. Tapi ada suara hati gitu. Terus ini aku sampaikan ke kamu gitu. Iya, Tuhan bicara dalam hati gitu ya. Iya, jadi suara hatinya Tuhan. Bapak pernah lihat gak Pak sinetron Indosiar Pak? Akhirnya kamu menyesal juga setelah kesekian lama engkau mencampakkanku. Tapi itu wanita diem Pak, gitu. Kayak diem gitu Pak. Pio artinya Pio. Iya. Iya, kayak ini Pak. Kayak film Indosiar, maaf. Kayak artinya Anda menarasikan bahwa Tuhan ada dua cara bicaranya, bicara secara langsung dan bicara dalam hati gitu ya? Iya. Oke. Dalam pikirannya Tuhan, dalam hatinya Tuhan. Masya Allah. Baik, yang selanjutnya kejadian 6 ayat 6. Jadi Tuhan bisa bicara dalam hati, juga Tuhan bisa bersikap menyesal. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bahkan bukan hanya bicara dalam hati, hatinya juga bisa sakit gitu. Ya. Betul ya? Ya, begini, karena Tuhan itu namanya Tuhannya punya perasaan ya. Oh, oke. Ya. Iya, siap. Setuju nggak? Tuhan itu punya perasaan kan? Kalau untuk iman Bapak, mungkin kami gimana ya Pak ya? Maaf ya Pak ya. Ya udah, ya nggak apa-apa Pak. Biar lanjut obrolannya. Ya udah, setuju Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Setuju Pak. Okay. Iya.
Tapi kita harus jelaskan juga, Bang Ibes. Dalam keyakinan kami kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Mulia, Maha Agung, Dia menyatakan dirinya Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas mulut-mulut jahil manusia yang menyifati sifat-sifat yang tak layak disanding kepada Tuhan. Jadi Tuhan berlepas diri dari apa yang disifati oleh manusia tentang dirinya. Maka Tuhan mendatangkan pernyataan dengan tegas, laisa kamislihi syai'un. Tidak layak bagi Tuhan untuk diperumpamakan dengan ciptaannya. Tidak sama Tuhan dengan ciptaannya. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang seumpama dengannya. Jadi tidak pantas bagi Sang Pencipta sama dengan ciptaannya. Itu dalam keyakinan kami, Pak. Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak sama dengan makhluknya. Esensinya berbeda. Oke, saya menghargai itu ya. Karena itu adalah ranah keyakinan kalian, jadi saya nggak mau saya ikut campur ya. Karena berbeda dengan kami. Itu kalau kami manusia ini bukan kami yang kecil, suaranya kecil. Asli, suaramu kecil. Sebentar bro ya, sebentar ya. Iya, kecil banget deh. Diperbaiki dulu, bagus. Lanjut. Oh ya, Pak Asli, silakan Pak Asli. Bagaimana dengan menanggapi sebuah ayat dalam Kejadian 6 ayat 6 bahwa Tuhan Anda bisa menyesal dan sakit hatinya? Pak Pendeta Markus? Ya. Apakah layak bagi Tuhan yang Maha Mengetahui, yang Maha Berkuasa, telah menciptakan makhluk bernama manusia, lalu Dia menyesal menciptakan makhluk ini? Kalau baca di seluruhnya di Kejadian itu kan manusia semua sudah berdosa. Dibilang sudah tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang baik. Manusia semua sudah berdosa. Nah, Allah pertama kali itu kan menciptakan manusia itu dengan rupa Allah, gambar Allah, atau dengan maksud yang baik. Hampir boleh dikatakan kudus sama seperti Tuhan sebelum berdosa. Nah, ketika mereka manusia berdosa, apalagi dimasuk di Kejadian pasal 6 itu, dikatakan tidak ada lagi yang mengetahui kiri kanan, artinya yang baik dan jahat itu sudah tidak ada lagi, kecuali Nabi Nuh, itu. Sehingga ya Tuhan menyesal dalam arti tadi Dia sudah ciptakan dengan sebegitu mulia, tapi mereka sekarang benar-benar sudah rusak. Nah, kata penyesalannya di situ. Ya. Jadi Tuhan bisa menyesal, Pak? Bisa, kan Tuhan punya hati, punya perasaan dan harapan. Harapannya itu manusia itu bisa bangun. Kudus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, mengerang megah-megah ya, Pak ya. Apa itu? Ketika Tuhan menciptakan manusia, apakah Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia ini akan melakukan kejahatan di muka bumi? Tuhan tidak punya ilmu untuk itu. Bukan begitu. Artinya Dia tadi kan ciptakan dengan baik. Iya. Berarti kan Tuhan tidak tahu bahwa manusia ini akan jahat ya? Tahu. Jadi kalau Tuhan tahu akan jahat, kenapa Tuhan menyesal? Ya menyesal karena seharusnya mereka ini, manusia ini harusnya hidupnya baik. Berarti Tuhan tidak harusnya hidupnya baik, tapi karena berarti Tuhan tidak berkuasa, Pak. Kejahatan, ya Tuhan harus menghukum. Menyesalnya di sini adalah bahwa manusia itu harus binasa karena dosa. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti bagi keyakinan Bapak, Tuhan tidak apa-apa menyesal ya? Tidak ada, tidak masalah. Kan menyesal atas dosa manusia, bukan atas dirinya. Nggak apa-apa, oke. Sekarang saya mau tanya pertanyaan selanjutnya, Lukas 7 ayat 39, Pak. Lukas pasal 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, orang Farisi itu berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Pertanyaan saya, kenapa Lukas bisa tahu suara hati orang Farisi?
Ayat Lukas pasal 7 ayat 39. Ya kan? Ini ketika orang Farisi mengundang Yesus, melihat hal itu, orang Farisi berkata dalam hatinya. Ini kok Lukas bisa tahu perkataan orang Farisi dalam hati? Ya kan itu penyataan roh Tuhan. Toh kan saya bilang Alkitab ini dituntun oleh roh Tuhan. Jadi penulisnya apa yang dia bisa tulis itu dari roh Tuhan. Itu penyataan. Berarti ada dua perkataan dalam hati ya. Tadi Tuhan berkata dalam hati ditulis. Ini Lukas juga bisa baca hati orang ya. Bisa. Bagaimana menurut Bang Asli? Menurut Bang Asli benar nggak itu Bang Asli? Saya agak lupa namanya. Bang Asli setuju dengan itu jawaban Bang Markus? Tadi aku nggak sempat dengar Pak ya, oleh ke toilet. Habis dari isi. Saya ulang ya Pak. Ya, Lukas pasal 7 ayat 39. Aku mau tanggapi yang tadi yang belum ku jawab ya. Yang apa ya, gambar tadi? Hah? Yang tentang apa tadi? Tentang serupa tadi. Tidak serupa dengan makhluknya itu tadi. Oh iya, boleh. Aku belum selesai tadi. Ya. Boleh aku tanggapi ya, begini. Boleh. Memang di dalam ajarannya kalian kan, ajaran kalian itu memang saya hargai. Jadi kalian kan yang namanya Sang Pencipta itu tidak setara dengan makhluknya. Kalau ajaran kalian kan itu saya hargai, saya hormati ajaran kalian. Nah kalau kami dalam ajaran kekristenan itu adalah sama dengan orang Yahudi juga sama. Enggak, kalau kami bukan Tuhan yang meniru kami, bukan Tuhan yang meniru manusia, gambar manusia, tetapi kami manusia ini diciptakan Tuhan secara mulia, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu karena ada ayatnya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kami. Jadi manusia ini adalah duplikasi Tuhan. Ada yang kepental. Siapa yang kepental? Ustadz Unggul. Oh, Ustadz Unggul. Bang Sidik monitor, Bang Sidik nih. Monitor, masih tidur dia nih. Meong. Masih tidur. Ya Allah. Pak Asli, suaranya nggak kedengaran Pak Asli. Jaringan Anda itu. Teman-teman di bawah tap-tap layar ya, teman-teman ya, tap-tap layar, tap-tap mawar juga. Mawar melati itu ya. Iya. Tapi kalau mau lihat singa warna pink ya coba aja di Ar-Rasyid itu ada singa pink dia, nggak coklat pada umumnya. Kalau di Bang Ali itu warna hijau kalau nggak salah. Kalau penasaran ya coba aja. Kalau nggak percaya. Kalau di Bang Ali anaknya 1 singanya, kalau saya 4. Kalau nggak percaya coba aja lihat di Ar-Rasyid. Silakan Bapak Asli atau Bapak Markus, ada yang mau dipertanyakan Pak? Bapak Markus, Ya. kabar Bapak Markus, kabar jemaat gimana Pak? Semakin berkembang Pak? Baik Pak. Ya. Berapa Pak jemaat Pak sekarang Pak? Ini Pak. Sedikit saja. 20, 50, Ya. 100. Masya Allah. Kurang lebih. Mantap Mungkin Pak kita ya. tanyain juga terkait dengan mengenai ayat yang segambar dan serupa dengan Allah tadi itu. Maksudnya gimana, Mbak? Masa Tuhannya segambar dengan seperti kita? Hostnya suka Apakah itu gatel yang deh. tapi kan di ayat lain dikatakan bahwa Tuhan itu roh. Roh itu kan tidak berwujud. Kenapa bisa serupa dengan makhluk, dengan manusia? Ini nanya siapa ini? Nanya Pak Asli. Pendeta, Pak Pendeta. Boleh Pak Pendeta. Pak Pendeta juga boleh. Pak Pendeta kan sama berkeyakinan bahwa manusia ini serupa dengan gambar Tuhan, ya kan? Ya. Nah, jadi Tuhan Anda roh atau manusia, Pak?
Jadi serupa itu dalam arti bahwa Allah itu kan punya wajah, ya toh, punya rupa, ya, dia punya rupa. Jadi manusia juga punya rupa, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya hati. Oh, roh punya rupa. Sehingga, ya, sehingga itu dibilang serupa dan segambar dengan Allah. Berarti roh dalam perspektif Bapak